Rahim. Al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqah bi makaniha. Betul lah. Ada mas? Keutamaan yang berhubungan dengan diri ibadah itu lebih diutamakan dibanding keutamaan yang berhubungan dengan segi tempat ibadah. Jadi zat ibadah itu ada mempunyai keistimewaan. Tempat untuk beribadah ada keistimewaan. Apabila keduanya ini berkontradiksi, bertentangan, maka yang lebih diutamakan tuh ambil keutamaan dengan ibadah itu sendiri. Wal makna lau ta'arada fi haqqi syakhsin amalani, seandainya berkontradiksi di zat diri seseorang itu dalam satu kesempatan ada dua jenis amaliyah yang bertentangan. Ahaduhuma muta'alliqun fadluhu bizatil ibadah. Yang pertama berhubungan fadilatnya itu dengan diri ibadahnya. Dari diri ibadah, segi ibadahnya berhubungan. Yang kedua berhubungan dengan tempat ibadahnya. Kayak apa? Yuqaddamul fa'lu, diutamakan, didahulukan perbuatan al-muta'alliq bi dzatil ibadah yang berhubungan dengan diri ibadah itu. Li'annaha al-aslu, karena itu asal. Atau deh kejelasannya lagi. Kalau kurang jelas maknanya itu nih taudih. Tartabitul ibadat ghaliban, kebiasaan ibadah itu bersinggungan bi amkinatin muayyanah, dengan tempat yang khusus, wa azminatin, bersinggungan dengan masa, wa fiha arkan wa syurut wal af'al, dan pada itu ibadah ada syarat, ada rukun, ada perbuatan. Nah, walil fadilati fiha wa ziyadatul ajar, bagi keutamaan pada itu ibadah dan bertambahnya pahala itu tergantung tempat, masa, dan rukun, syarat, akal. Nah, itu baik kembalinya. Ikam biar tempatnya bagus tapi gak ada cukup syarat, tempatnya di masjid tapi gak ada cukup syarat, nah ya kalah, sia-sia juga. Nah, atau rukunnya tertinggal. Nah, jadi itu berhubungan. Bagi fadilah setiap keutamaan fiha fil madhkurah itu wa ziyadatul ajar, ada tambahan pahala. Wa kama annal ibadah takunu fi amakin muayyanah, ibadah terkadang pada tempat yang khusus ditentukan. Fal amal al warid fi nafsil ibadah afdal minal makan, maka amalan yang mendatang untuk diri ibadah itu lebih afdal ketimbang memilih minal makanil ladzi al muayyan, tertinggallah dari tempat yang sudah tertentu. Qala an-Nawawi hadhihi qaidah muhimmatun sharah bi jama'at min ashabina, ini kaidah penting, wa hiya mafhumatun min kalamil baqin wa yatakharaju alaihi masailu masyurah at-tatbiqat irtabatat bil ibadah, ada beberapa tatbiq, pengaplikasian yang tersusun padanya itu lah. Nah, ada kena menurut Imam Nawawi kaidah ini sangat penting. Setiap ibadah ada dua keistimewaan. Ada ibadah yang berhubungan langsung ke diri ibadah itu, dan ada berhubungan kepada tempatnya. Apabila ibadah itu lebih kuat nih, mengarah ke diri ibadah itu, fadilatnya dahulukan ketimbang fadilat tempat. Tuh, wa min furu'iha, contoh as-shalah fi jawbil Ka'bah, sembahyang di dalam Ka'bah afdal, ada lagi tempat yang paling afdal kecuali sembahyang di dalam Baitullah, itu paling afdal dah. Minas shalah kharijaha, daripada sembahyang di luar Baitullah, kalah. Nah, itu afdal dari segi tempat. Fa in lam yurja fihal jamaah, maka jikalau tidak diharap di dalam itu Ka'bah ada jamaah. Siapa hakun menjemahi Raja Salman dan hakun
Ikamanya surangan di sini boleh masuk, harus berjamaah kita. Kada berjamaah kita surangan. Nah, jamaah itu zatul ibadah kada. Kalau Baitullah makanul ibadah. Ini dua keistimewaan yang patut kita gawi. Lah kita ambil, tapi kada kawa kalau dalam Baitullah seorangan gini ya, di luar Baitullah berjamaah. Utamakan kaidah yang pertama, al muta'alliqah bi zatil ibadah atau binafsil ibadah, yang berhubungan dengan diri ibadah, yaitu jamaah. Ngapa jawabnya? Wa kanatil jamaah kharijah. Maka ada di jamaah di luar masjid, fal jamaah kharijah afdal. Maka berjamaah di luar masjid, di luar Baitullah itu lebih afdal. Di Baitullah ya Pak ya, apalagi di masjid kita Firdaus ini sorangan nekam sembahyang. Di luar berjamaah, nah itu kena mimma yatakharraj, daripada kaidah yang dikeluarkan. Karena itu ya tasabbabu ila taqtil masajid, maulah masjid tadi kosong, wa dzalika li hurmati aw li haqqi hurmatil Islam. Terus wa min furu'iha salatul jamaah kharijal masjid afdal min salat furada fih. Sembahyang berjamaah di luar masjid lebih afdal daripada sembahyang seoranganan di masjid. Nah, karena kan berjamaah diri ibadahnya. Kalau di masjid seoranganan tapi kada berjamaah, tapi afdal di lebih afdal di masjid, dapat fadilatnya tempatnya. Nah, itu kalah fadilat tempat itu. Nah, kecuali kalau ikam pada sembahyang di situ, masjid itu kada namanya bayangi, itu kena keluar lah. Minha diantaranya salatu qiyamil lail fil bait, sembahyang sunat di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Li'anna fi'laha fil bait, kan kalau masjid tempatnya afdal, sembahyang di rumah tempatnya kada afdal. Tapi kasus sembahyang sunat itu diharapkan fil baiti bi fadilah muta'allika biha ala wal khusyuk wal ikhlas wal baqdi anir riya. Ada situ khusyuk, ada di situ ikhlas, dan jauh daripada riya kalau di rumah. Kalau di masjid aman lah, bisa kada aman. Ini sembahyang sunat nih, kalau sembahyang wajib tuh orang ikhlas bertaan yang sunat. Nah, ketimbang ikan mengambil fadilat ke masjid tapi kada aman riya, lebih baik di rumah walaupun tempatnya kada afdal, tapi lebih aman ibadah ikamnya, lebih terjaga nafsil ibadah. Nah, ini mimma yatakharaj, termasuk yang keluar dari kaidah falau kana masjidun, seandainya masjid la jama'atun fih, kada ada jamaahnya fi hunak wa hunaka jama'atun fi belum lagi lah. Falau kana masjidun la jama'atun, seandainya masjid itu kada ada jamaah, di masjid itu kada ada jamaah, wa hunaka, di masjid sana ada jamaah, fa salatuha ma'al jamaah, maka sembahyang ia di luar bersama jamaah tapi di luar masjid lebih afdal daripada sembahyang seorang di masjid sama tadi. Wa minha salatun nafil bait ta dua tadi lah kada ta anu. Wa kharaja an dzalika suwarne al jama'atul qalilah fil masjidil qarib, berjamaah sedikit jamaahnya di masjid nang sedikit. Di masjid sini orangnya bisa 10. Idza khasyat ta'til, buka ke masjid Tegonal orangnya 100 di sana, ka 10-nya bukahan ke situ. Itu kan apabila ia takut ta'til masjid tadi kosong, laulam yahdur fih, amunnya kada hadir di masjid itu, afdal mil katsira fi ghairi, maka jamaah nang sedikit itu lebih afdal daripada sembahyang jamaah nang banyak pada selain masjid itu. Nih imam nih suara qari bagus, amun aku jadi ke masjid sini 10-annya jemaahnya, amun ke situ 100. Nah, kasih itu 100. Amun aku kasih itu nang be 10 jemaah ini kita bukahan. Umpat ke sana juga kosong ada masjid. Nah, ini keluar. Kalah akan doa itu. Karena itu menyebab taktil masjid, li'anna taktilal masajid, karena mengkosongkan masjid itu hatskun li hurmatil Islam, merobek bagi kehormatan Islam. Kaidah kedua, terus bawah geser. Al-wajib la yutraku illa liwajib. Perbuatan yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali lantaran wajib juga. Bisa ditambah itu. Al-wajib la yutraku illa lima aujaba. Tafsirnya,
Perbuatan wajib bisa ditinggalkan kalau adanya sesuatu yang lebih wajib. Al wajib al muwassa' la yutraku illa liwajibil mudayyaq. Gitu. Terus wa 'abbara anha qaumun biqaulihim al wajib la yutraku li sunnah. Wajib kada bisa ditinggalkan lantaran sunnah. Wa qaumun yaqu biqaulihim, 'abbara qaumun biqaulihim ma la budda minhu la yutraku illa ma la budda minhu. Nah, baik, improvisasi baik ya. Yang penting jangan keluar daripada al wajib la yutraku illa li wajib. Wa qaumun biqaulihim jawazu ma lam yusra' lam yajuz. Membolehkan sesuatu yang tidak disyariatkan itu kada boleh. Ini syariat ini kada membolehkan. Babi haram ada. Itu lam yusra' tidak disyariatkan bijawazihi dengan kebolehannya. Kenapa dibolehkan? Nah itu jawazu ma lam yusra' bijawazihi. Itu dalilun ketika boleh itu lantaran ada darurat kelaparan, statusnya itu boleh jawaz. Lalu jawaznya itu naik statusnya dalilun ala wujubih, dalil bahwa wajibnya itu babi tadi dimakan. Wa qaumun biqaulihim, nah kita rajin maka mamnu'an ijazaz wajib. Segala sesuatu yang dahulunya itu diharamkan, idza jaza apabila darurat lalu boleh, wajib maka kebolehan itu bukan sekedar boleh tapi naik kepada wajib. Wa fiha qur'an minha qat'ul yadi fi silqah, memotong tangan apa hukumnya? Haram. Kenapa boleh? Berarti pembolehan. Pembolehan di situ maka mamnu'an nang bariarkan idza jaza apabila boleh, ya kan? Apabila boleh wajib. Nih, lau lam yajib lakan haraman. Seandainya di situ kadar wajib, niscaya haram. Memotong tangan tuh nah wajib bagi maling mencuntan nang seberapa ada batas itu kan, kalau bahari seberapa dinar lah, kalau bahari seberapa dinar potong itu haram toh. Memotong tangan tanpa sebab itu haram lah, tanpa haram. Nah kenapa dibolehkan? Berarti wajib toh. Lau lam yajib lakan haraman. Wa minha iqamatul hudud ala dzawil jara'im, melaksanakan had atas pelaku dosa besar. Wujubi aqlil maita lil muttar, memakan bangkai bagi orang yang berhajat. Minhal khitan, sunat. Lau lam yajib lakana haraman, seandainya makitan itu kada wajib maka memotong sesunatan itu hukumnya haram. Memotong anggota ya lah. Kenapa boleh? Jadi kayak ini kesimpulannya, segala sesuatu yang haram apabila boleh maka kebolehan itu hukumnya wajib. Itu wajib. Apalagi lima fihi min qati adwin, karena itu memotong anggota, alasan haram tuh. Lima untuk ilat haramnya tuh. Wa kashfil aurat, membuka aurat. Berapa enggak ya Pak? Bepajam dokter belum tapih menatap pada awal lah. Atau otomatis pakai aplikasi bisa ada yakin kok. Nah, wan nazar ilaihi, dan memandang kepada aurat. Nah, haram lah berataan itu. Kenapa disyariatkan khitan, disunat, dibolehkan? Berarti besutu hukumnya wajib. Karena menampung apa itu? Menampung najis dan situlah. Minha diantaranya kaidah lagi, apa lagi? Al-audu min qiyamis salisa ila tasyahud awal, berbulik kepada berdiri untuk tasyahud awal. Orang tasyahud awal at-tahiyatul Allahu akbar naik berdiri, jadi makmum nih kasusnya Allahu akbar berdiri. Nah itu sunat kada? Tasyahud awal sunat. Naik rakaat ketiga sudah hukum rukun wajib. Ini berbulik dari rukun wajib ke hukum sunat, apa hukumnya? Haram. Kenapa kita diwajibkan berbulik? Lah, limutaba'atil imam, karena memutabahi imam, li annaha wajibatun, karena itu hukumnya wajib. Ya kalau mengikuti imam itu innama ju'ilal imam liyu'tam tamabih. Nah, walai titiklah. Nah, berarti disyariatkan nih Allahu akbar jadi makmum. Naik berdiri, imamnya tahiyatul, wajibnya berbulik, berturun ke bawah. Wajib kalau kada berbulik, mun kada mufarakah batal. Nah, wajib berbulik. Nah, padahal cakanya sembahyang saurangan atau sembahyang apa?
imam tu wala yajuz, kada boleh bagi imam dan munfarid. Babulik batal sembahyangnya, diharamkan dia tak membatalkan in amida in alimau amida syaratnya. Kenapa di situ diwajibkan nih babulik? Nah, dibolehkan, maka kebolehannya itu bukan sekedar boleh, tapi statusnya naik kepada wajib. Li'annahu tarka fardin li sunnatin wa kadal audu ilal qunut, seperti itu juga babulik kepada qunut, tapi khilafiyah di situ. Karena qunut itu kada rukun pohsin dia. Nah, khilafiyah ada malah kada batal. Bapak. Wa minha di antara at-tanahnu bihaisu yadhhar arfan in kan li ajli qira'ah fa udrun li'annahu liwajibin aw lil jahri fala li'annahu sunnatun. Orang nang bedehem sekira-kira inya ingin menampakkan dua huruf kayak apa hukum bedehem? In kana li ajlil qiraah, jikalau inya hendak membaca bacaan wajib kayak Fatihah kada kau bersuara lagi anak walad dhalin kada kawa walad dhalin fa uzira, itu diujur dimahbi. Dibolehkan sesuatu nang tadinya kada boleh bedehem berarti kebolehan itu naik satu berdua wajib kada bedehem wajib, karena kalau kada kayak itu inya kada kau mengelafalkan lafaz Fatihah nang adalah itu rukun qauli. Nah, li'annahu liwajib awlil jahri, atau alasannya inya hendak menyaringkan bacaannya, iya kana budu wa iya kana bedehem sekiranya nyaring pala kada boleh, li'annahu sunnah, karena itu jahar hanya sekedar sunnah. Wa kharajan hadil qa'idah suwar minha sujudu sahwi wa sujudu tilawah la yajibani wa lam yusra' lam yujuza. Sujud tilawah, sujud ngapa lagi, sujud sahwi itu kada wajib keduanya dibuliki. Nah, walau lam yusra'a, jikalau kada disyariatkan, lam yujawwaza, niscaya kada dibolehkan. Nah, di situ kenapa dibolehkan? Jadi sesuatu nang kada disyariatkan tetapi kada dibolehkan. Nih orang ini sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, keingatan ninya belum sujud sahwi, paling gak sujud sahwi. Nah, itu kada bapak itu lah, kejelekan. Nah, padahal sujud sahwi itu perkara nak, tapi sudah tuntung dia, bang sebenarnya sujud sahwi ini ya kalau. Nih sujud tilawah, nama sujud tilawah. Kayak pas sujud tilawah nih. Kasusnya, itu kan kada wajib, sunat keduanya tuh. Walau lam yusra'a, jikalau keduanya itu tidak disyariatkan, lam yuzawwaja, niscaya tidak dibolehkan. Nah, tetapi dibolehkan di sini statusnya ada wajib Pak ya, sunat aja. Tambahi kamu tuh jangan bedabit nyaman bal yusanna gitu. Kalau menurut cantol kaidah di awal ngapa segala sesuatu nang kada dibolehkan, maka itu hukumnya menjadi wajib. Di sini sunat aja. Wa minha an-nazar ilal maktubah, memandang kepada calon perempuan yang dilamar hendak bermarak, melihat pangmuha ya. Nah, coba lihat. Memandang muha tu kalaunya sebelum belarangan apa hukumnya? Haram. Ketika belarangan boleh. Nah, kebolehan itu apakah naik statusnya kepada wajib? Kada, la yajib. Tuh, aku ringkas saja bisa ikut berpikir. La yajib, kada wajib. Ini memangnya takharaj, keluar dari kaidah. Walau lam yusra' lam yujuz. Nah, seandainya kada disediakan kada boleh. Cuma lantaran disyariatkan itu lalu sunnah. Wa min al-kitab la tajibu idza talabaha al-raqiq al-kasub wa idza al-mu'amala fiha qabla ahli an-nasid la yu'amal qabdah. Bis hamajada. Raf'ul yadain ala tawali fi takbiratil aid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tawalli itu bergerak-gerak tangan batal kada sembahyang. Batal. Nah, tapi kenapa dibolehkan? Apakah statusnya naik kepada wajib? Ada. Bal sunnatin, sunnah ya takharij wa. Qatlul hayyah fi shalah. Hayyah membunuh ular dalam sembahyang. La yajib. Itu kada diwajibkan, padahal dibolehkan. Waktu sembahyang membolehkan, padahal membunuh ular nih. Itu hukumnya kada menggigit, ngapa hukumnya haram lah. Nah, di waya sembahyang, bergerak di waya sembahyang ngapa hukumnya? Batal sembahyangnya lah, haram. Tapi ada ular yang hendak menggigit kita bunuh bergerak nih. Nah, bergerak itu hukumnya kada wajib di situ, kada wajib. Nah. Minha ziyadatul ruku' fi salatil kusuf la yajib, terus tuh biar dia waqad jama'a baina Syajaluddin al-Mahalli
bi anna dzaka haitsuna wa fil ihram ada tilkal kaifiyah fala yuslahu at-taghyir. Tatambihun istanbattu min hadhihi al-qa'idah dalil lima afsaitu bih min anna shalat fi safi syar'a fi qibla wallahu alam bisawab. Itu taklik aja bawahnya. Al-Fatihah.